Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya di channel saya Ida Ki Ida. Lama sekali rasanya saya tidak membuat video ya teman-teman, dikarenakan ada suatu hal yang tidak memungkinkan saya untuk membuat video. Hal apakah itu nanti akan saya ceritakan di video kali ini. Sebelum saya ngobrol-ngobrol tentang apa yang terjadi beberapa minggu terakhir ini, saya berdoa dan berharap kita semua dan teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman semua, langsung saja saya ceritakan apa yang terjadi beberapa minggu terakhir ini. Itu diawali tanggal 27 Mei 2021. Jadi tanggal 27 Mei 2021 itu, pada hari itu menurut saya, dalam pikiran saya adalah hari yang sangat menggembirakan buat saya, karena pada hari itu, pada tanggal itu, putra saya satu-satunya akan datang berkunjung dalam rangka liburan, karena dia bekerja di luar daerah ya. Kemudian pada saat yang sama juga, pada hari yang sama juga, suami saya merayakan ulang tahun. Jadi pikiran saya, aduh enak sekali nih bakalan ketemu anak, kemudian keluar makan bertiga ya. Jadi merayakan ulang tahunnya kecil-kecilan saja. Dan merayakan anak saya yang datang berlibur seperti itu ya. Jadi gathering lah, senang-senang gitu pikiran saya ya awalnya teman-teman. Nah kemudian biasalah anak saya datang, kita jemput di airport. Habis dari airport langsung ke mall ya, karena kita di sana langsung sambil menunggu waktu makan malam, kita sholatnya di mall dan sebagainya. Setelah itu baru kita pergi makan bersama bertiga aja. Proses makan malamnya menyenangkan teman-teman, baik-baik saja semuanya, sampai pada saat kami pulang ke rumah. Nah pada saat pulang ke rumah itu saya merasa perut saya tuh seperti kembung gitu ya teman-temannya, seperti kayak kayak mau buang angin gitu ya, tapi kayak nggak bisa awal-awalnya. Terus ya biasalah saya gosok minyak kayu putih dan sebagainya. Terus saya bawa tidur ya, karena udah jam 9 saya pergi tidur. Ternyata di bawah tidur tambah sakit ini teman-teman. Nah tambah sakit, awalnya seperti kram, tapi kramnya jedanya agak lama. Terus lama-lama kok jedanya tambah deket. Nah sudah mulai kramnya itu sudah kayak per 5 menit ya, udah per 5 menit itu sudah mulai sakit sekali teman-teman. Saya sudah mulai tidak tahan. Nah saya bilanglah sama suami saya, kok sakit sekali ya perut saya, sudah tidak tahan. Kram seperti apa ya, kram lah sakit pokoknya. Nah suami saya itu kan tipe yang bukan seperti tipe saya yang kalau sakit sedikit ke dokter, sakit sedikit ke rumah sakit gitu ya. Suami saya tuh kalau ndak yang betul-betul butuh penanganan gitu baru ke dokter, baru ke rumah sakit. Jadi dia bilang coba minum lah apa, tapi saya sudah ndak tahan teman-teman, karena dia lihat saya sudah ndak tahan seperti itu. Akhirnya sekitar jam 10 malam pergilah saya dan suami ke rumah sakit terdekat dengan rumah saya. Rumah sakit yang saya kunjungi pertama ini adalah teman-teman salah satu rumah sakit yang terbaik ya, maksudnya dari segi gedung ya, kelihatannya besar, bersih, pokoknya kelihatan mewah lah ya dari luar. Dari dalam juga kelihatan mewah, bangunannya bersih ya, ruangan-ruangannya, kemudian pegawai-pegawainya ya berpakaian pakai jas seperti itu ya. Jadi karena juga kebetulan dekat dengan rumah, pergilah kami ke rumah sakit itu. Jadi keluhan saya sakit perut amat sangat, melilit, kram. Jadi saya rasanya sudah napas mulai ngos-ngosan ini teman-teman. Nah kemudian masuklah ke UGD. Karena ini masa COVID ya, jadi prosedurnya betul-betul diperhatikan oleh rumah sakit tersebut. Jadi dicek dulu, ditanya pernah mengalami panas tinggi atau sebagainya gitu. Terus saya bilang setelah itu saya bilang saya sakit perut, bla bla bla, saya cerita sakit sekali melilit. Kemudian udah gitu saya bilang saya butuh dokter spesialis, saya mau dicarikan dokter spesialis. Kemudian dokter mudanya menawarkan, ibu mau dokter siapa? Saya ditanyakan seperti itu. Saya tanya balik, kira-kira dokter yang cepat bisa datang siapa gitu. Nah dokter mudanya jawab, dokter Jaga aja ya bu ya katanya. Karena saya pikir kalau dokter Jaga kan harusnya ada di situ ya teman-teman ya, namanya aja dokter Jaga ya. Nah pikiran saya dokter Jaga ada di situ, langsung bisa datang. Ternyata sudah jam 12, kemudian jam 1 belum juga, mana dokternya. Terus OTW bu, tapi kok OTW belum datang. Terus saya masih di ruang UGD. Terus saya bilang tolonglah saya dimasukkan ke
dalam ruang rawat inap, karena kalau di ruang UGD rame sekali ya sama dokter muda dan sebagainya. Itu saya kepingin istirahat, saya bilang, karena setelah dikasih painkiller atau pereda nyeri, kramnya agak berkurang tetapi nyerinya masih. Dan saya meminta waktu itu kamar sendiri ya, kamar sendiri yang tidak mau berbagi. Nah, kata dokter mudanya itu kamar atau bagian administrasi mungkin ya, katanya tidak ada kamar yang sendiri full, yang ada kamar berbagi. Karena saya sudah tidak tahan, kepingin istirahat, sudah capek, sekitar jam 2 subuh ya waktu itu. Iyalah, tidak apa-apa, yang penting saya masuk kamar. Tapi saya masih sempat nanya, mana dokter jaganya, kok belum datang, masih dalam perjalanan. Aduh, sudah, kalau sudah jam segini tidak mungkin datang, saya pikir ya. Akhirnya masuk tapi sebelum itu saya sudah cek anti swab, swab antigen, kemudian dicek paru-paru, dicek jantung ya. Tapi perut saya tidak dicek teman-teman, tidak di USG lah apa, tidak ada. Jadi itu tempat saya bilang, perut saya kok tidak dicek, kok yang lain-lain dicek. Oh ya, nanti Bu tunggu dokter yang Ibu tunjuk tadi. Oke. Kemudian masuk kamar, ternyata di kamar tempat saya rawat inap itu sudah lebih dulu ada seorang ibu-ibu lebih tua lah dari saya, mungkin umurnya sekitar 60-an gitu. Dia sudah lebih dulu di situ. Nah, saya berbagilah kamar dengan ibu tersebut. Kemudian sakitnya masih sakit sekali ya, jadi saya masih berharap dokter itu akan datang melihat kondisi saya. Jadi saya mau memanggil perawat, tidak bisa, karena bel di kamar itu ternyata, kamar yang sharing itu ternyata belnya hanya satu untuk bel perawat, memanggil perawat. Saya minta tolonglah pada ibu sebelah, Bu minta tolong panggilkan saya perawat lewat belnya, karena ibu yang pegang belnya. Saya tidak kuat, saya sakit sekali perut saya. Dan jawaban dari ibu itu yang luar biasa membuat saya kaget. Dia menjawab dengan acuhnya, Ibu panggil saja sendiri. Saya jawab, maaf Bu, belnya hanya satu di Ibu, jadi saya tidak bisa panggil. Ibu itu lagi menjawab, Ibu harusnya minta bel ke perawat. Jadi saya serba salah, bagaimana akhirnya itu saya bawa, saya punya infus, saya bawa, saya buka pintu, saya panggil, teriak perawatnya, perawat, saya panggil begitu, tolong ke kamar. Akhirnya saya balik lagi, perawat datang, saya bilang lah, bagaimana cara saya manggil perawat kalau saya tidak punya bel? Perawatnya bilang, Ibu bisa sharing dengan bel ibu sebelah. Nggak usah lah sharing, saya minta tolong aja, dia nggak mau tadi Mbak. Nah, dikasihlah pemahaman ke ibu itu tetap nggak mau sharing untuk belnya itu. Terus saya sudah mulai sudah mulai tambah lagi kecewa ya, karena masalah dokternya belum tiba sampai sekarang. Kemudian masalah bel itu masih juga saya tanyakan, mana dokternya? Lagi-lagi dijawab OTW Bu, OTW. Saya karena kesel ya, karena sakit saya sudah tidak tahan, saya bilang, kok OTW-nya dari jam 10 sampai sekarang kok tidak sampai-sampai ya, saya bilang. Iya Bu, sudah dihubungi kok Bu, sabar Bu. Tapi ini perut saya tidak bisa sabar karena sakit, minta ampun, sakit melilit, datang lagi, kemudian sakit nyeri juga, jadi gabung. Jadi perut saya itu seperti keras gitu loh teman-teman, keras sekali. Sampai saya napas itu sudah ngos-ngosan. Kemudian akhirnya dikasihlah lagi obat pereda nyeri, kemudian agak kurang lagi, kramnya kurang lagi, tetapi nyerinya masih. Saking nyerinya ya, akhirnya saya dapat ketiduran, karena kramnya agak kurang walau nyerinya masih, dapat tertidur. Paginya lagi, pagi-pagi sekali, saya bangun, saya tanya lagi perawatnya, kebetulan perawat itu dipanggil oleh ibu yang di sebelah. Saya tanya, Mbak, mana dokter saya kok belum sampai sampai sekarang kok belum sampai? Oh, masih OTW. Bayangkan teman-teman, dari jam 10 malam sampai saat itu sekitar jam 8 pagi, rumah sakit sebesar itu, rumah sakit semewah itu, dokter yang saya butuhkan tidak muncul teman-teman. Itu yang katanya dokter jaga teman-teman. Bayangkan ya. Nah, saya sudah tidak tahan. Saya teleponlah keluarga saya, anak saya, suami saya panggil, datanglah mereka. Saya bilang pada anak saya, pokoknya Mama harus keluar dari rumah sakit ini. Mama sudah tidak tahan. Anak saya masih berkepala dingin, sabar Mak, sabar, dokternya lagi OTW, katanya sekitar jam 9 itu ya. Karena saya tidak tahan sekali, OTW terus dari jam 10 malam sampai jam 9 pagi masih OTW. Di mana dokternya itu tinggal? Saya sudah marah-marah. Terus ibu sebelah juga marah-marah karena katanya rumah sakit besar, tapi kok belnya harus sharing, kalau yang
satu kamar berdua kok belnya harus sharing sama pasien sebelah, harusnya kan belnya masing-masing. Jadi di kamar itu udah ribut teman-teman. Kemudian datang lagi perawat, sudah di jalan kok Bu, beneran. Saya bilang, pokoknya saya nggak mau tahu, tolong urus administrasi saya mau keluar. Oh nggak bisa Ibu, harus dicek dulu sama dokternya. Terserah, pokoknya saya minta keluar. Masa saya sakit perut yang dicek jantung, yang dicek paru-paru. Nah, anak saya berusaha memberi pengertian, ya karena ini masa COVID mah, jadi harus yang pertama dicek itu paru-paru, kemudian jantung. Saya bilang, oke, enggak masalah, tapi cek juga perut saya, karena perut saya ini sudah sakit sekali, keras sekali. Jadi enggak dicek juga. Akhirnya muncullah si dokter jaga, Pak Dokter. Seandainya saya bisa sebut nama Pak Dokter di video ini ya. Gregetan sekali. Dari jam 10 malam sampai jam 11 siang. Akhirnya sang dokter jaga dari rumah sakit mewah besar, mahal ini muncul ya. Saya ke rumah sakit itu lewat jalur umum. Bukan sombong, saya punya uang untuk membayar. Apa yang terjadi seandainya yang ke rumah sakit itu orang yang tidak punya uang? Coba bayangkan teman-teman. Betul-betul kecewa saya. Jadi pada saat dokter itu datang, saya sudah tidak bisa tahan. Saya bilang sama dokternya, saya pokoknya harus keluar Pak Dokter, saya mau keluar. Kenapa baru jam sekarang datang? Oh Ibu, maaf Ibu kayaknya punya masalah dengan empedu. Empedu? Perut saya sakit Pak Dokter. Bisa Bapak cek, saya punya hasil lab sebulan yang lalu. Tidak ada masalah empedu, saya tidak punya masalah empedu. Tapi sebulan lalu itu sudah cukup lama Bu untuk mengetahui perkembangan empedu Ibu. Saya tidak mau tahu, saya keluar. Dokternya bilang, boleh Ibu keluar, tapi kami harus periksa. Terserah pokoknya, mau periksa, mau apa, pokoknya saya keluar. Ya periksa begitu-begitulah, pakai stetoskop sekedarnya. Oke Ibu, silahkan Ibu kalau memang mau keluar, selesaikan administrasi, nanti saya resepkan obat. Nggak masalah, saya bilang, diresepkan obat, ditebus obatnya oleh anak saya, walaupun sama sekali saya tidak minum, saya buang obat itu. Akhirnya pulanglah saya keluar, anak saya berkata, nanti kalau di rumah Mak, siapa yang rawat Mama? Lebih baik di rumah sakit. Enggak mau, pulang. Saya pulang itu setelah administrasi selesai sekitar jam 12 sampai rumah. Mulai sakit lagi, mulai kram lagi. Kemudian saya hubungilah dokter keluarga saya. Dokter keluarga, saya hubungi, Bu Dokter, saya punya masalah begini. Bisakah saya menghubungi Bu Dokter atau berkunjung? Sebentar dulu teman-temannya, saya ada ya teman-teman, maaf tadi saya urus dulu suami saya karena kebetulan ini saya buat video sambil menjaga suami saya yang sedang rawat inap di rumah sakit. Sakit apa nanti akan ada videonya, saya ceritakan di lain waktu ya. Lanjut ke yang tadi, akhirnya saya pulang, kemudian saya hubungi dokter keluarga, saya konsul dengan dokter keluarga, bolehkah saya berkunjung nanti malam? Dokter keluarga bilang silahkan, saya beritahu apa yang sudah saya lakukan, saya keluar paksa dari sebuah rumah sakit dan sebagainya. Kemudian saya ceritakan kondisi saya saat itu. Kemudian pada saat menjelang jam 6 malam atau jam 7 gitu, saya sudah muntah kurang lebih 4 kali. Saya ceritakan juga kepada dokter keluarga saya, maaf Bu Dokter, sampai jam sekian sudah 4 kali saya muntah Bu Dokter. Apapun yang masuk ke dalam mulut saya muntahkan kembali. Nah, dokter keluarga saya memberi saran, kalau sudah begitu kondisi Ibu, lebih baik Ibu ke UGD langsung. Jadi itu sudah masuk ke emergensi katanya. Oke, terima kasih Bu. Akhirnya saya ikutilah saran dari dokter keluarga saya. Setelah maghrib saya bilang pada suami dan anak saya, tolong antar saya ke rumah sakit lagi, ke UGD. Sekarang saya ke rumah sakit yang lebih jauh dari rumah. Akhirnya saya memutuskan ke rumah sakit ke Risa Klinik ya. Sebenarnya saya juga pasien di situ ya, dokter-dokter saya sering ke sana juga, tetapi karena agak jauh dari rumah, kemudian pada saat itu juga saya sepertinya harus cepat ditangani, makanya saya awalnya saya ke rumah sakit yang dekat dengan rumah teman-teman. Akhirnya saya ke Risa Klinik, di Risa Klinik masuk UGD, ditanyakan ada keluhan apa, saya jawablah saya punya perut kram, kemudian saya ceritakan saya sudah dari jam sekian sampai jam sekian saya sudah muntah sekian kali, saya tidak bisa buang angin, tidak bisa BAB, kemudian dan saya sudah melakukan rawat inap di sebuah rumah sakit sehari sebelumnya, tapi saya keluar paksa. Kemudian ini hasil pemeriksaan di rumah sakit sebelumnya, diberikanlah semua oleh anak saya ke Risa Klinik. Kemudian dokter mudanya bertanya pada saya, Ibu mau dikonsul ke dokter siapa? Saya pilihlah dokter penyakit dalam. Nah, 5
15 menit kemudian teman-teman, luar biasa, 15 menit kemudian datanglah dokter penyakit dalam saya. Datang, ditanyakan keluhan dan sebagainya, dilihat hasil lab saya, hasil USG dan sebagainya sebelumnya. Memang hasil pemeriksaan sebulan yang lalu ada di situ, di hasil USG itu dikatakan oleh dokternya bahwa saya memiliki miom yang katanya sih lumayan ukurannya. Tapi saya ignore ya, saya abaikan ya, karena beberapa tahun sebelumnya saya juga pernah berkunjung ke dokter kandungan. Katanya memang saya memiliki miom, tapi katanya dokter kandungan saya, tapi tidak perlu khawatir Bu, miomnya ibu kecil dan kelihatannya tidak berkembang. Apalagi ibu pada usia-usia segini kemungkinan sudah mulai datang gejala menopause. Nanti pada saat menopause, nanti miomnya akan tidak berkembang lagi. Jadi itu membuat saya tidak akan ada masalah gitu. Jadi saya saya abaikan teman-teman. Kemudian, nah karena ada hasil USG begitu, dokter penyakit dalam mengatakan nanti saya konsul ke dokter kandungan ya Bu ya. Oke, silakan Pak Dokter, lakukan yang harus dilakukan segera karena saya sudah tidak tahan sakit perut. Kemudian karena ini, kemudian nanti akan ada USG dan sebagainya, scan, terserah pokoknya lakukan yang terbaik Pak Dokter. Saya sudah sakit sekali perut saya bilang. Kemudian dikasihlah pereda nyeri, dikasihlah macam-macam, terus akhirnya agak enakan, tapi masih ya nyerinya sedikit, enggak seperti nyeri waktu saat saya datang. Muntah saya juga sudah berkurang. Kemudian saya minta masuk kamar, saya minta rawat inap dan masuk kamar. Disarankan juga memang rawat inap. Saya minta masuk kamar karena sehari sebelumnya sudah di swab di rumah sakit sebelumnya, akhirnya gampang masuk kamar. Kemudian malamnya sekitar jam berapa ya, sekitar jam 10 jam 11 malam datanglah dokter bedah. Datang dokter bedah mengatakan bahwa sepertinya ada masalah dengan usus saya. Nanti kita akan ada pemeriksaan lanjutan, kata beliau. Kemudian oke, Pak Dokter, saya bilang pulanglah, balik Pak Dokternya, tapi tambah malam tambah kram perut saya, mulai lagi, kemudian keras sekali, napas saya sudah seperti bagaimana ya, tambah ngos-ngosan. Jadi pereda nyeri itu tidak terlalu bertahan lama buat saya, jadi datang lagi. Akhirnya saya sudah tidak tahan, akhirnya saya bel perawat. Saya bilang sama perawat, minta tolong hubungi dokter bedah saya, katakan pada dokter bedah, tolong saya dibedah sesegera mungkin karena saya sudah tidak tahan, sakit sekali. Akhirnya disampaikan oleh perawatnya datang balik mengatakan, Ibu, jam 12 siang besok akan dilakukan operasi untuk Ibu. Terima kasih, akhirnya sudah. Jadi karena besok Ibu operasi, malam ini juga kita harus siapkan pemeriksaan lengkap. Ibu kuat? Sebenarnya saya tidak kuat teman-teman. Saya tidak kuat, sudah lemes sekali karena sudah mulai muntah-muntah lagi. Tapi karena saya pikir kalau saya tidak ikuti pemeriksaan malam itu, otomatis besok pagi ya. Besok pagi pemeriksaan, saya takutnya nanti diundur-undur lagi ya. Dari jadwal operasi misalnya jam 12, nanti diundur mungkin jadi jam 3 atau jam 4, saya tidak mau. Saya mau tetap sesuai jadwal. Akhirnya saya bilang, saya siap, saya sanggup, saya kuat, saya bilang. Akhirnya malam itu dilengkapilah semua pemeriksaan yang utuh untuk modal buat operasi besok. Jadi pada saat pemeriksaan lain-lainnya itu teman-teman, padahal saya sudah tidak makan apa-apa ya, muntah saya itu banyak kali teman-teman. Terus muntah-muntah, jadi banyak sekali, sampai perawatnya heran, Ibu tidak makan apa-apa kok muntah gitu. Nah saya bilang saya tidak tahu, pokoknya saya mual-mual, tapi kalau sudah muntah enak gitu. Nah karena besok puasa Ibu harus, karena besok operasi Ibu harus puasa katanya. Iya, saya sudah tidak makan, tidak minum sejak sebelum masuk ke kamar, saya bilang. Kemudian ya teman-teman, kita lanjutkan. Tadi ada teman yang datang, saya minta tolong dicarikan pepaya teman-teman, karena saya BAB harus lancar, jadi supaya lancar setiap hari, jadi saya makan pepaya terus. Nah lanjut nih teman-teman ceritanya ya. Cerita setelah itu malam itu juga diselesaikan semua cek lengkapnya ya, untuk persiapan operasi esok paginya. Setelah cek lengkap semua, kemudian dikasih obat anti muntah, anti nyeri dan sebagainya, dapatlah saya tidur malam itu. Kemudian paginya saya telepon, saya hubungi beberapa grup WhatsApp, ke tempat-tempat atau ke grup-grup yang akhir-akhir ini saya sering berkomunikasi.
Saya mohon maaf lahir batin, mohon doanya karena saya akan melaksanakan operasi. Saya lakukan ini teman-teman karena kita tidak pernah tahu ya teman-teman ya. Operasi selalu ada resiko. Kita tidak pernah tahu apakah setelah operasi atau dalam proses operasi apa yang terjadi, kita tidak pernah tahu. Jadi lebih baik saya memohon maaf. Jadi setelah itu persiapan operasi, kemudian sekitar jam 12 kurang saya sudah masuk ke ruang operasi. Kemudian saya merasa sudah tangan saya kiri kanan sudah dibentangkan. Kemudian saya sudah mulai merasa seperti mengantuk. Nah, pada saat itulah saya berdoa, kemudian saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan semuanya saya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan semua. Setelah itu bangun, setelah operasi kurang lebih 4 jam kata suami saya, bangun, kemudian sadar, ya seperti biasalah kalau operasi sadar, saya selalu merasa kedinginan, dingin, masih agak-agak gitu, dikasih selimut double, terus saya lihat seperti samar-samar, saya lihat suami, saya lihat anak, terus saya bilang, dikenal gitu, siapa nih, halo, terus sudah sadar, suami saya, anak saya akhirnya minta izin pulang dulu istirahat karena sudah sejak pagi menunggu proses itu semua, akhirnya pulang. Nah, setelah itu sadar, saya di ruang ICU 1 hari 1 malam teman-teman, karena ternyata ada 3 hal yang terjadi pada tubuh saya pada saat operasi itu. Yang pertama, usus saya itu, dalam pikiran saya saat itu sebelum dioperasi itu, pada saat makan malam itu saya pikir saya keracunan makanan teman-teman ya. Ternyata setelah operasi itu dokter bedahnya mengatakan jadi usus saya itu di dalam perut saya itu ada seperti daging berupa ring seperti cincin. Jadi usus saya itu masuklah ke dalam ring itu, masuk kemudian putar balik teman-teman, putar balik. Nah pada saat itu mungkin usus saya itu udah penuh pada saat putar balik itu di ring itu, jadi kelok dia, terkunci dia karena udah penuh, jadi kayak keikat dia teman-teman di cincin itu, keikat usus saya, jadi barang atau makanan masuk ditolak, makanan keluar nggak bisa keluar, jadi terkunci seperti itu teman-teman. Nah karena sudah terkunci itu, jadi kondisi usus saya itu menurut dokter bedah saya itu sudah kayak megap-megap ya teman-teman, karena sudah seperti orang hilang napas itu. Jadi karena terkunci itu, dia harusnya usus itu bergerak sana kemari ya, ini sudah nggak bisa bergerak. Jadi saya sempat dikasih lihat videonya oleh dokter bedah saya, ini loh keadaan ususnya ibu waktu kami bedah. Saya mau minta tapi tidak dikasih sama dokternya karena itu dokumen pribadi katanya. Jadi seperti itu kondisi usus saya, dan dokter bedah saya mengatakan untunglah ibu mengambil keputusan yang cepat, karena kalau lebih dari 2 hari saja lebih dari keputusan itu, saya tidak bisa membantu ibu. Seperti itu teman-teman. Jadi kondisi saya itu sebenarnya sudah parah sekali ya. Jadi saya merasakan, makanya saya yang memiliki tubuh, jadi saya merasakan, jadi saya langsung ambil keputusan minta dibedah teman-teman. Kemudian yang kedua adalah diangkatnya saya punya miom yang ternyata ukurannya sudah 7,7 cm kali 4,7 atau 4,4 gitu ukurannya. Kemudian ditemukan di usus buntu saya ada seperti endapan yang mengeras, dan dikhawatirkan nanti endapan itu akan mengganggu appendix saya, jadi diinisiatif dipotong. Jadi 3 hal itu teman-teman. Dan alhamdulillah setelah operasi kurang lebih hari keempat bisa buang angin, terus tunggu buang angin, akhirnya bisa makan yang makanan paling lembut, kemudian lanjut, akhirnya setelah menginap selama 8 hari, akhirnya saya diperbolehkan pulang teman-teman. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa pulang, tetapi tetap harus kontrol untuk jahitannya, untuk membuka jahitan dan sebagainya itu teman-teman ya. Nah teman-teman semua, intinya jalani apa yang sudah seharusnya terjadi ya, karena memang begitulah harusnya jalannya. Dari yang saya percaya itulah yang harus saya jalani, jadi tidak boleh saya sesali, saya tidak menyesali karena memang sudah begitu jalannya, dan saya jalani semua prosesnya dengan berusaha tidak mengeluh,
saya jalani semua dengan ikhlas karena saya percaya selalu sesuatu itu terjadi selalu ada maksud, teman-teman ya. Jadi alhamdulillah sekarang kondisi saya sudah lebih enak, sudah bisa buat video lagi. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua teman-teman saya yang yang sudah mendoakan saya, yang sudah memberi support, teman-teman, tetangga, keluarga, semuanya yang membantu luar biasa ya. Tanpa kalian saya tidak tahulah bagaimana ya. Betul-betul bantuan dan doa yang luar biasa. Terima kasih banyak untuk semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap hargai waktu-waktu sehat kita, dan semoga kita diberi umur panjang yang berkah semuanya. Oke teman-teman semua, untuk kali ini sampai di sini saja dulu video saya. Nanti akan saya lanjutkan dengan video-video yang masih berkaitan dengan pengalaman saya atau kejadian-kejadian yang sudah terjadi beberapa minggu terakhir ini, teman-teman. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa pada tayangan selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.